Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Overlord. Dan kali ini, gue bukan pengen bahas anime Overlord ataupun novelnya, tapi gue kepengen bahas Overlord versi game. Jadi buat yang gak tahu, beberapa waktu lalu, game Tensura yang berjudul Isekai Slime Memories baru saja collab dengan Overlord, dan kita diberikan sebuah cerita singkat di mana Ainz bertemu dengan Rimuru. So, kalau kalian sama seperti gue yang penasaran akan seperti apa pertemuan dua mantan karyawan ini, langsung aja mari kita bahas. Seperti biasa, kolaborasi ini dimulai dari Rimuru dan para petinggi Tempest yang lagi rapat. Di sini mereka sedang ngebahas sebuah rumor menakutkan di mana ada banyak orang yang menghilang secara misterius. Lalu Benimaru ngomong kalau semua orang yang menghilang tidak mempunyai kesamaan sama sekali dan mereka semua menghilang secara tiba-tiba. Sion kemudian menambahkan kalau fenomena ini masih belum terjadi di Tempest. Mendengar laporan ini, Rimuru pun memerintahkan Diablo untuk ngasih tahu semua penduduk Tempest agar mereka berhati-hati dan semua yang ingin pergi harus ngasih tahu kapan mereka akan pulang. Lalu kalau saja ada orang yang belum kembali, maka Diablo harus segera melapor ke Rimuru. Tidak lama kemudian, Miseri tiba-tiba muncul dan dia meminta Rimuru untuk segera pergi ke tempat pertemuan Raja Iblis. Sesampainya di sana, Rimuru pun disambut oleh Milim, Luminous, dan juga Gi. Luminous kemudian ngomong kalau fenomena aneh ini sudah terjadi di negaranya. Gi pun menjelaskan kalau fenomena ini terjadi akibat kelakuannya Ramiris yang entah bagaimana ceritanya sepertinya sedang mengalami suatu masalah. Dan hal ini Gi ketahui langsung dari Beretta yang datang menemui dia dalam kondisi terluka parah. Menurut penjelasan Beretta, sebuah portal tiba-tiba saja muncul, dan dari dalam portal itu muncul energi sihir yang masuk ke dalam tubuhnya Ramiris dan ngebuat Ramiris mengamuk. Hasilnya, labirin miliknya Ramiris terus-menerus membesar dan memunculkan banyak sekali jalan masuk baru sehingga ngebuat banyak orang menghilang. Gi pun ngomong kalau hal ini dibiarkan, bisa-bisa labirin yang Ramiris akan terus membesar sampai menelan seluruh dunia. Gi kemudian mengajak Rimuru dan yang lainnya untuk masuk ke dalam labirinnya Ramiris dan menginvestigasi labirin itu dari dalam. Lalu tiba-tiba sebuah portal terbuka di dalam ruangan tersebut dan ternyata itu adalah gerbang untuk masuk ke dalam labirinnya Ramiris. Tapi di luar dugaan, dari dalam portal keluar sekelompok orang dan mereka adalah karakter dari anime Overlord. Nah, ada 4 karakter Overlord yang datang ke game Tensura, yaitu Ainz, Albedo, Shaltir, dan juga Nabe. Selain mereka berempat, muncul juga sekelompok monster yang ikut keluar dari dalam portal, dan portal itu malah tertutup setelah rombongannya Ainz menghabisi semua monster tadi. Ainz pun segera meminta maaf karena kemunculannya yang tiba-tiba, dan Ainz merasa ada yang aneh dengan Rimuru karena Rimuru menyebutkan kata kartu nama. Dan sebaliknya, Rimuru merasa ada yang aneh dengan Ainz karena Ainz tahu apa itu kartu nama. Setelah mereka semua selesai memperkenalkan diri, Gi segera bertanya apa yang ngebuat Ainz bisa tiba di tempat ini. Dan Ainz ngomong kalau mereka terhisap ke dalam sebuah portal dan tiba-tiba mereka sudah ada di tempat ini. Gi kemudian ngomong kalau tempat Ainz terkirim saat ini adalah ruangan pertemuan para Raja Iblis. Mendengar perkataan tersebut, Shaltir pun memuji Ainz karena telah berhasil menyusup ke markas Raja Iblis. Dan di sini, Albedo menyebutkan kalimat yang sangat lucu, yaitu Albedo ngomong kalau kejadian ini sudah pasti adalah takdir, dan Albedo menyarankan Ainz untuk membantai mereka semua dan mengambil alih dunia baru ini. Nah, yang ngebuat kalimat ini lucu karena gue pribadi percaya kalau karakter dari dunia Overlord tidak cukup kuat untuk bisa bersaing melawan karakter dari dunia Tensura. Sebagai cerita yang sangat mengandalkan sistem game, kekuatan dari karakter Overlord sangat dibatasi dengan mekanik game karena adanya cooldown, HP, MP, level maksimal, dan segala macam batasan lainnya. Hal ini sangat berbeda jauh dengan karakter dari anime Tensura yang tidak punya batasan semacam itu, dan mereka semua tidak punya batasan kekuatan yang pasti. Sehingga harusnya karakter dari Overlord tidak mungkin bisa menang melawan karakter dari Tensura. Jadi kalau saja Ainz beneran ingin menguasai dunia Tensura, gue sangat yakin malah Ainz yang bakalan dibantai. Mendengar kalimatnya Albedo, Ainz sempat panik sampai-sampai ngebuat skill pasifnya aktif. Dan Ainz segera bertanya ke Gi apakah ada cara agar mereka bisa pulang. Tapi Gi menolak untuk menjawab dan dia malah menantang karakter dari Overlord untuk bertarung. Pertarungan pun terjadi dan yang bertarung dari Tensura adalah Luminous dan juga Milim. Sedangkan yang bertarung dari Overlord adalah Shaltir dan juga Albedo. Di mana Shaltir bertarung melawan Luminous dan Albedo bertarung melawan Milim. Setelah baku hantam, Shaltir sadar kalau Luminous sama sekali tidak serius dan Luminous mengakui hal tersebut. Di pertarungan ini, Luminous sadar kalau Shaltir adalah seorang vampir dan dia kepengen menjadikan Shaltir sebagai bawahannya. Bahkan dia juga kepengen menjadikan Nabe sebagai bawahannya. Tapi tentu saja tawaran itu ditolak mentah-mentah. Sementara itu, kita diperlihatkan Gi yang memuji Albedo karena mampu menahan semua serangannya Milim dan Albedo melakukan hal tersebut sambil terus mengawasi pergerakannya Gi.
Gi kemudian meminta Milim untuk sedikit lebih serius dan Milim pun menggunakan serangan Drago Buster-nya. Tapi lagi-lagi serangan itu berhasil ditahan oleh Albedo. Nah, selama pertarungan ini berlangsung, yang Ainz lakukan hanya mengawasi pertarungan tersebut sambil mencoba memahami kekuatan para karakter Tensura. Lalu di sini Ainz mengatakan sebuah kalimat yang sangat menarik, di mana Ainz ngomong kalau semua serangan sihir yang para karakter Tensura gunakan dari tadi hanyalah serangan sihir dasar. Dengan kata lain, di matanya Ainz, serangan Drago Buster miliknya Milim setara dengan serangan sihir dasar di dunia Overlord. Gue pribadi sih nggak tahu ya apa maksud dari serangan sihir dasar, tapi mari kita berasumsi kalau serangan tingkat dasar yang Ainz maksud merefer ke serangan sihir tier 8 ke bawah. Setelah beberapa lama, Ainz pun memutuskan untuk ikut bertarung, dan sesaat setelah dia mengeluarkan sihirnya, Rimuru segera menggunakan Beelzebub untuk menyerap semua serangan sihir dari kedua belah pihak. Melihat sihirnya yang tiba-tiba hilang, Ainz sempat kaget melihat Rimuru yang mampu menyerap serangan sihir orang lain. Tapi Ainz heran kenapa Rimuru malah menyerap sihir milik temannya juga. Ternyata Rimuru sengaja menyerap sihir dari kedua belah pihak untuk menghentikan pertarungan mereka, dan Rimuru menyarankan agar kedua belah pihak saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan labirinnya Ramirez. Gi pun memutuskan untuk berhenti bertarung dan dia meminta Ainz untuk bekerja sama dengan Rimuru. Dan mulai dari sini, Rimuru mendapatkan tugas untuk menyelesaikan permasalahannya Ramirez sambil dibantu dengan Ainz. Rimuru pun menggunakan sihir teleportasi dan dia memindahkan semua rombongannya Ainz ke Tempest. Lalu sesampainya di sana, mereka disambut oleh para bawahannya Rimuru. Nah, ketika ngelihat Ainz, Diablo memuji sosok Ainz yang tampak sangat menarik, dan sebaliknya Ainz memuji Rimuru karena dia mempunyai bawahan sehebat Diablo. Lalu setelah itu, Ainz sempat ngobrol berdua dengan Rimuru, dan di sini mereka berdua saling mengakui kalau mereka sama-sama berasal dari Jepang. Rimuru pun cerita kalau dia aslinya adalah orang Jepang yang mati dan tereinkarnasi sebagai slime, sedangkan Ainz adalah orang yang sedang main game, tapi dia malah terkirim ke Isekai ketika server game itu ditutup, dan dia terkirim dalam wujud karakter gamenya. Ainz kemudian bertanya apakah Rimuru tahu soal virtual game bernama Yggdrasil. Tapi Rimuru sama sekali tidak tahu soal game itu, dan Rimuru berasumsi kalau Ainz sepertinya berasal dari Jepang di masa depan. Nah, di tengah obrolan mereka, Rangga tiba-tiba datang dan melapor soal kemunculan monster. Rimuru pun segera menuju ke lokasi monster tersebut sambil ditemani Ainz. Setelah monster itu dikalahkan, Rimuru bertanya apa pendapat Ainz mengenai negaranya, dan Ainz ngomong kalau ini adalah negara yang bagus. Bagi Ainz, sangat menarik melihat manusia dan monster dapat hidup saling berdampingan. Ainz kemudian ngomong kalau dia juga punya negara sendiri bernama Sorcerer Kingdom, tapi di negaranya hubungan manusia dan monster tidak seharmonis di negaranya Rimuru. Kalimat ini kayaknya merupakan pertanda kalau Ainz yang ada di kolaborasi ini adalah Ainz sebelum volume 12, atau kalau di anime, Ainz yang di sini adalah Ainz sebelum season 4 episode 8. Karena seingat gua, masuk volume 12 ke atas, para penduduk di Sorcerer Kingdom harusnya sudah mulai lebih hidup dan lebih sering berinteraksi satu sama lain. Setelah dari sini, mereka balik lagi ke ruangan rapat dan Rimuru menjelaskan ke rombongannya Ainz mengenai fenomena misterius yang ngebuat Ainz bisa terkirim ke dunia Tensura. Benimaru kemudian ngomong kalau pintu masuk ke labirinnya Ramirez biasanya terbuka di reruntuhan dan juga goa, yang mana sepertinya portal tersebut sering terbuka di tempat yang bentuknya mirip seperti labirin. Mendengar penjelasan itu, Albedo berasumsi kalau Nazarick dianggap sebagai dungeon atau labirin. Ini yang jadi alasan kenapa portalnya Ramirez bisa ikut muncul di dalam Nazarick. Setelah selesai rapat, mereka semua pun berangkat untuk mencari jalan masuk ke labirinnya Ramirez, dan setelah beberapa kali percobaan, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam labirin. Lalu ketika mereka di dalam, tiba-tiba labirin tersebut bergerak dan ngebuat mereka semua terpisah. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil berkumpul kembali, lalu tiba-tiba Ramirez muncul dan menyerang mereka. Di sini terungkap kalau Ramirez sedang mengamuk dan dia mampu membuat monster tanpa henti hanya dengan menggunakan energi sihir. Karena kemampuan ini, para karakter kita kesusahan untuk dapat mendekati Ramirez. Setelah diserang berkali-kali, karakter kita pun berhasil mendekati Ramirez sedikit demi sedikit. Ainz kemudian bertanya, apakah Rimuru mampu menggunakan skill Beelzebub lagi? Dan Rimuru menjawab kalau dia tidak berani menggunakan skill tersebut di dalam labirin ini, karena Rimuru takut skillnya bakalan melukai Ramirez. Ainz pun sepakat dan dia juga memutuskan untuk tidak menggunakan sihir yang terlalu kuat. Oleh karena itu, Ainz pun mencoba menggunakan sihir Time Stop, dan di luar dugaan, ternyata Rimuru tidak terpengaruh sama sekali dengan efek Time Stop. Tapi sihir itu tidak bertahan lama akibat efek dari energi sihir yang Ramirez keluarkan. Melihat kemampuan tersebut, Rimuru meminta Ainz untuk sekali lagi menggunakan sihir Time Stop, dan dalam jeda waktu yang sangat singkat itu, Rimuru berhasil mendekati Ramirez dan Ramirez pun berhasil diselamatkan. Tapi di saat mereka merasa sudah menang, tiba-tiba muncul ledakan cahaya yang mengenai semua karakter kita. Lalu muncul seseorang yang mempunyai wajah seperti Shizu dan dia menggunakan baju yang sama seperti Albedo. Ainz pun sadar kalau cahaya tadi merupakan alat scan yang berfungsi untuk mengcopy semua skill milik orang yang ada di sekitarnya. Dan hasilnya, makhluk berwajah Shizu tadi mampu menggunakan semua skill milik karakter kita. Pertarungan pun terjadi dan makhluk itu sangat sulit untuk dikalahkan. Apalagi semakin lama mereka bertarung, semakin kuat pula makhluk tersebut karena dia perlahan
perlahan-lahan mulai terbiasa untuk menggunakan semua skill milik karakter kita. Menyadari hal ini, Ainz ingin segera mengalahkan makhluk tersebut, tapi Rimuru malah ragu untuk mengalahkan makhluk itu karena Rimuru tidak mau membunuh Shizu untuk yang kedua kalinya. Tapi setelah diceramahi Ainz, Rimuru pun berani untuk melawan, dan singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Lalu, setelah mereka menang, Rimuru mendapatkan kemampuan untuk bisa membuka portal yang terhubung ke dunia lain. Tapi, untuk bisa membuka portal ke dunia Overlord, Rimuru membutuhkan seseorang yang berasal dari dunia tersebut untuk dianalisa. Oleh karena itu, Rimuru meminta izin agar dia diperbolehkan untuk menelan Ainz, dan ketika ditelan, Ainz ngomong kalau sensasi ditelan Rimuru rasanya sama seperti sedang mandi dengan slime. Nah, kalimat ini merefer ke season 3 episode 1, di mana kita sempat diperlihatkan Ainz yang sedang berendam di dalam pemandian air panas, dan dia menggunakan slime untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Setelah selesai dianalisa, Rimuru pun mampu membuka portal ke dunia Overlord. Tapi sebelum Rimuru mengantarkan Ainz pulang, seperti biasa, Rimuru mengajak Ainz untuk merayakan keberhasilan mereka. Nah, di sini ada satu kalimat yang menarik, di mana Xion ngomong kalau dia akan membuat makanan terbaik untuk pesta ini. Dan di luar dugaan, Albedo malah ngomong kalau masakannya Xion sangat enak. Padahal kita tahu kalau semua karakter dari Tensura tidak ada yang suka dengan masakan buatannya Xion. Sementara itu, Shuna meminta Nabe untuk mengajari dia caranya jadi pelayan. Mereka pun balik ke Tempest untuk mengadakan pesta, dan Rimuru tidak lupa untuk membawa Ramidis yang lagi pingsan. Mendengar kabar kalau Rimuru pengen bikin pesta, Milim pun segera melesat menuju ke Tempest untuk ikutan berpesta. Dan dengan ini, cerita kolaborasi antara Overlord dengan game Tensura Isekai Slime Memories akhirnya selesai. Kalau mau dibilang ya, gue punya satu komplain dengan cerita kolaborasi ini. Kalau kalian sempat nonton trailer kolaborasinya, di bagian akhir trailer, Ainz sempat menyebutkan kata word item ketika karakter berwajah Shizu diperlihatkan. Tapi setelah gue nonton cerita lengkapnya, Ainz tidak pernah sedikit pun menyebut kata word item. Padahal gue mengira kalau akan ada word item baru yang bakalan terungkap di kolaborasi ini. Makanya gue pengen banget tahu ceritanya. Jangankan diperlihatkan, disebutkan aja enggak lo itu kata word item. Jadi buat gue, trailer kolaborasi ini bisa dibilang clickbait. Terutama buat gue sebagai orang yang suka banget ngikutin lore-nya Overlord. Gue lumayan kecewa karena kolaborasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan word item dari Overlord. Tapi gue nggak tahu ya, apakah mungkin ada cerita lain yang ngebahas tentang word item ini atau tidak. Soalnya gue nggak main gamenya Tensura dan gue cuma tahu cerita ini dari YouTube. Ya, kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian soal cerita kolaborasi ini? Tulis saja di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.